Heru Gunawan. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Yang belum kepanggil siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Tapi Korman. Rafiki ya. Hadir ya. Berarti hadir semua ya? Rafki belum, Ustaz. Siapa? Rafki. Oke. Ada lagi yang belum? Pas, Ustaz. Oke, hadir semua ya. Baik, Ustaz sini akan menyampaikan materi yaitu tentang pengertian fungsi dan kedudukan hadis. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian hadis? Anda semua? Belum, Ustaz. Baik, Ustaz akan menjelaskan apa itu pengertian hadis. Pengertian hadis yaitu adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, kemudian diperbincangkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Jadi di sini diharapkan siswa itu mampu menjelaskan fungsi dan kedudukan hadis dalam menjalankan syariat agama. Adapun hadis qauliyah yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persesuaian ataupun situasi. Yang kedua, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti pekerjaan melakukan salat 5 waktu dengan tata cara dan rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah haji, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Adapun hadis taqririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan itu berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkannya anggapan baik terhadap perbuatan itu. Sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau para Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam akan tidak menyanggahnya. Maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu terdapat dilakukan pada dua bentuk. Pertama, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dalam hal ini, kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Diamnya Nabi dalam bentuk ini tidaklah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukannya. Dalam bentuk lain, Nabi tidak mengetahui berketerusannya di si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Kedua, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah meniadakan keberatan untuk diperbuat. Karena seandainya perbuatan itu dilarang,
tapi Nabi mendiamkannya, padahal ia mampu untuk mencegahnya. Berarti Nabi berbuat kesalahan, sedangkan Nabi terhindar dari kesalahannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran ataupun menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang yaitu menjalankan fungsi yang menjalankan hukum Al-Quran, tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang terdiri dari sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Jadi oleh karenanya itu tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Adapun ayat Al-Quran tentang mentaati Rasul yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad. Dan ulil amri pemegang kekuasaan di sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah ataupun Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa 59. Jadi yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat tersebut yaitu mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Jadi ayat tersebut di atas jelaslah bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan untuk dipatuhi. Kekuatan hadis tersebut ditentukan oleh dua segi. Yang pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua dari segi kekuatan menunjukkan terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya itu fungsi hadis. Yang pertama, fungsi hadis itu ialah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut, menjelaskan arti yang masih sama dalam Al-Quran. Jadi itu yang Anda semua ya. Kalau untuk fungsi hadis tadi yang pertama, untuk yang kedua yaitu merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. Yang ketiga, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Adapun hubungan Al-Quran dengan hadis. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk hal ini, hadis hanya seperti mengulang apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran dan memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal tersebut dan menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Kemudian
merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, dan membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Kemudian ada yang tahu Anda semua apa itu manfaat membaca Al-Quran? Apa Anda ada yang tahu apa itu manfaat membaca Al-Quran? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Manfaat membaca Al-Quran, apa ada yang tahu? Saya Ustaz. Yang pertama bisa menenangkan diri gitu. Ya. Yang kedua terus mendapatkan pahala. Terus yang habis itu mungkin itu aja dulu Ustaz. Sampai Mungkin saya tahu. ya. Mungkin ada teman Anda semua yang bisa menambahkan selain dari Rehan, mungkin saudari si Ami ataupun yang lain. Ada Anda semua? Atau bisa lanjutkan atau gimana? Baik, Ustaz lanjutkan aja ya. Yaitu manfaat pertama untuk membaca Al-Quran ialah mereka telah diakui sebagai keluarga Allah, atau dan orang yang keistimewaannya yang terpilih. Jadi orang-orang yang telah membaca Al-Quran ini, manfaatnya kita tuh telah diakui oleh Allah sebagai keluarganya, dan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kedua, orang yang mahir membaca Al-Quran ditetapkan bersama malaikat-malaikat mencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Jadi yang di sini yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas. Maksudnya hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas baik, bagus, tidak perlu mengulang-ulang. Ketiga, Al-Quran merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang masuk ke sana akan mendapat jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadiri malaikat. Penghuni rumah akan merasa bahwa rumahnya menjadi luas. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, rumah yang selalu dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk langit. Jadi seperti itu manfaatnya untuk membaca Al-Quran dan hadis ya. Kemudian jadi kesimpulannya dari beberapa uraian yang telah Ustaz sampaikan tadi, hadis tersebut menurut bahasanya itu sesuatu yang baru. Jadi di sini yang dimaksud dengan baru itu menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberikan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Kedua, hadis menurut istilah ataupun syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan ataupun pengakuan. Yang ketiga, jumhur ulama pendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Kemudian yang keempat, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi hubungan hadis dengan Al-Quran itu sangatlah berkaitan.
Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Jadi itulah tadi yang fungsi dan kedudukan hadis. Jadi sebelum Bapak Ustadz mengakhiri, boleh Ustadz bertanya sama Anda semua. Yang pertama tadi yang telah kita bahas dari materi yang kita sampaikan, apa itu fungsi dan kedudukan hadis. Apa tadi kalau Anda semua tahu fungsi hadis? Anda semua ada yang tahu yang telah Ustaz sampaikan tadi fungsi hadis? Ustaz, ini Fuadi ngasih kabar ada yang mau pindah kelas 11 kelas Waria dari Jambi. Iya. Lagi nih. Ya, sedang tahu. Jadi gimana nih? Baik, fungsi hadis tadi yang pertama itu menguatkan, mungkin bisa Anda semua catat ya, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut menjelaskan dari arti yang masih sama dalam Al-Quran. Kedua, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Ketiga, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang keempat, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Kemudian, apa tadi manfaat membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama tadi apa? Mereka diakui sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah ya. Ya. Dan orang-orang yang terpilih oleh Allah. Betul sekali. Jadi manfaat membaca Al-Quran tadi yang pertama, mereka telah diakui sebagai keluarganya Allah dan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah atau keistimewaannya. Yang kedua, orang yang mahir baca Al-Quran ditetapkan bersama malaikat-malaikat yang patuh kepada Allah. Kemudian orang yang sering baca Al-Quran itu merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang masuk ke sana akan mendapatkan apa tadi? Jaminan oleh Allah. Keempat, rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihindari malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa semuanya menjadi apa tadi rumahnya? Lapang. Ya, atau luas. Dan yang kelima, rumah yang dibacakan Al-Quran akan menyinari penduduk langit. Jadi itulah tadi pembahasan yang kita sampaikan. Jika Anda semua yang ingin bertanya, ya sangat dipersilakan. Kalau ada yang masih belum mengerti. Mana Anda semua? Udah mengerti? Ngerti Ustadz. Ya baik ya. Mungkin kalau udah mengerti, Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi